Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah maghrib sekaligus pengajian pada malam hari ini, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, yang dengan kedua nikmat ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita, termasuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan keistiqomahan untuk selalu berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam hari ini melanjutkan kajian kita pada materi fikih muamalat, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan bab yang pertama dari pembahasan fikih muamalat yang terkait dengan jual beli secara umum. Maka pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan bab yang kedua atau bagian yang kedua yang terkait dengan fikih muamalat, yaitu terkait dengan masalah riba. Dalam materi ini insyaallah kita akan jelaskan definisi riba, hukum riba, hikmah pengharaman riba itu, kemudian jenis-jenis riba dan bentuk-bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat transaksi riba. Yang pertama para jamaah sekalian, apa itu riba? Ar-riba dalam bahasa Arab, ar-riba itu artinya az-ziyadah. Az-ziyadah artinya tambahan secara bahasa. Jadi riba dalam definisi bahasa itu artinya tambahan. Tambahan secara umum. Makanya dalam ayat-ayat yang terkait dengan riba dan sedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Yamhaqullahu riba wa yurbi, ada kata riba, wa yurbi as-sadaqat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghapuskan, mengangkat, mencabut keberkahan dari harta riba itu. Yamhaqullahu riba.
Jadi tambahan yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan dari transaksi riba itu tidak ada berkahnya. Yamhaqullahu riba. Sementara Allah katakan selanjutnya wa yurbi, ya, ada juga ribanya. Kata riba juga ada di, ya. Tapi secara bahasa wa yurbis sadaqat. Sementara harta yang disedekahkan itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu semakna dengan ahadil badalaini
sesuatu yang didapatkan. Ya, harusnya kalau kita keluarkan uang 10.000, kita dapat sesuatu. Kalau dalam riba tidak ada itu. Dia bertambah padahal tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Nah, maka diharamkan dalam agama kita. Dan saya kira hukumnya jelas ya, hukumnya jelas. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tegas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dzalika bi annahum qalu, ya, mereka itu mengatakan bahwa dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Mereka mengatakan riba itu atau jual beli itu sama saja dengan riba. Memang secara konsep terjadi pertukaran, ya. Tapi terjadi pertambahan dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Maka meskipun riba itu atau transaksi ribawi itu mirip dengan jual beli, tetapi hukumnya beda. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli sementara riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, kalian kepada Allah, wa daru riba, dan tinggalkan apa yang tersisa dari akad riba itu. Ya, jadi para sahabat dulu sebelum datangnya pengharaman riba itu masih melakukan transaksi ribawi. Maka setelah turun ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, wadaru ma baqiya minar riba. Kalau tersisa dari riba itu, maka ambil saja modalnya, tambahannya itu jangan diambil. Ya, falakum ru'usu amwalikum. Bagi kalian yang milik kalian itu hanya ru'usu amwalikum, modal kalian saja. Ya, modal kalian saja. Adapun tambahannya jangan diambil. Adapun kelebihannya itu jangan diambil. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak menzalimi dan kalian tidak dizalimi. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, Allah perintahkan wadaru ma baqiya minar riba in kuntum, yang benar-benar beriman, maka tinggal, ya. Ini ayat para jamaah sekalian sekaligus menjelaskan identitas orang yang beriman. Bahwa orang yang beriman itu dua kali, ya. Di ayat di awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi panggilan kepada orang-orang yang beriman. Di akhirnya dikatakan in kuntum mu'minin, kalau kalian itu benar-benar beriman. Artinya apa? Ada orang yang beriman tapi belum betul-betul beriman, masih ikut dalam transaksi ribawi, masih melakukan transaksi ribawi, masih memaklumi dan menganggap bahwa transaksi ribawi itu ya tidak bisa tidak. Ya. Saya pernah dengar seorang pengusaha besar mengatakan, kalau mau jadi pengusaha besar dan tidak ambil uang di bank, tidak jadi pengusaha besar. Sampai begitu. Ada keyakinan bagi sebagian orang, kalau mau jadi pengusaha besar, tidak ambil kredit di bank, itu belum bisa jadi pengusaha besar. Artinya apa? Itu maknanya secara tidak langsung, kalau mau jadi pengusaha besar, lakukan sesuatu yang haram. Kan kredit di bank itu transaksi riba. Dikasih pinjam 100 juta, dikembalikan, dan bagus namanya bunga.
Ya, bunganya sekian persen. Ya. Ya, sanjaya dikatakan ribanya sekian persen, mungkin kita masih, aduh ini riba. Tapi dinamakan apa? Bunga. Kalau bahasa Arabnya faidah, faidah manfaat. Dalam bahasa Arab juga bagus faidah. Ya, jadi para jamaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman setelah dipanggil oleh Allah di awal ayat, orang-orang yang beriman, kalau betul-betul kalian beriman, cirinya kalian itu meninggalkan transaksi ribawi. Walaupun masih tersisa, kalian tinggalkan. Ya. Ini dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir ini semua tentang riba ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memakan harta riba atau melakukan transaksi riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang yang memakan riba nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur mereka, la yaqumun, mereka tidak bangkit dari kubur illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, seperti orang yang kesurupan. Ya. Jadi dibangkitkan dari kubur mereka itu dibangkitkan seperti orang yang kesurupan, yatakhabbathu syaitan, kemasukan syaitan, kemasukan jin. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena mereka memakan harta riba, mengatakan bahwa tidak ada apa-apanya itu riba. Riba itu sama aja dengan jual beli. Ya. Padahal Allah sudah mengharamkan secara jelas riba itu. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan jelas mengatakan riba ini adalah sesuatu yang dilaknat. Ya. Salah satu ciri dari dosa besar itu para jamaah sekalian, dosa itu kan ada dua, al-kabair dan as-sagair, dosa besar dan dosa kecil. Bagaimana kita membedakan ini dosa kecil atau dosa besar? Salah satu cirinya, kalau ancamannya berupa laknat, ya dikatakan dilaknat oleh Allah atau dilaknat oleh Rasulullah, maka yakinlah itu masuk dalam kategori dosa besar. Ya. Dan dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali disertai dengan taubatun nasuha. Kalau dosa kecil bisa saja diampuni dengan kita beristighfar, kita melakukan kebaikan, ya, maka bisa saja diampuni oleh Allah dosa-dosa kecil kita dengan melakukan kebaikan. Tapi kalau dosa besar, maka harus disertai dengan taubat nasuha, taubat yang betul-betul tulus, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan hak manusia, maka harus dikembalikan atau dimintai kehalalannya, minta maaf kepada manusia yang pernah disolimi itu. Nah, riba ini dilaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Jadi Rasulullah yang melaknat. Ya. Berarti ini perkara besar karena dilaknat. Yang melaknatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah itu bukan tukang laknat. Rasulullah laisa billa'an. Rasulullah bukan orang yang terbiasa melaknat. Rasulullah itu menjaga lisannya dan tidak mau melaknat. Tapi kapan Rasulullah melaknat, berarti itu sudah bukan perkara biasa. Ya. Bukan perkara biasa. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Jabir ini itu melaknat akila riba, orang yang
riba. Wa mukilahu, orang yang menyebabkan orang lain makan harta riba. Ya. Atau mewakilkan kepada orang lain transaksi ribawi. Ya. Wa katibahu, dia tidak makan riba. Dia tidak makan riba, tapi dia catat, jadi penulis, dia yang rekap, dia yang wa katibahu, dia yang catat. Saya tidak makan riba. Iya, tapi Anda yang catat. Anda yang menjadi pencatat akad riba itu. Wa syahida, dia tidak makan, dia tidak diwakilkan, dan dia tidak catat, tapi dia ikut lihat. Saksi pertama, saksi kedua. Wa syahidai, yang menyaksikan, dua orang yang menyaksikan. Ya. Makanya dengan tegas para ulama mengatakan, dengan tegas ya. Ini mohon maaf kalau ada yang terkena. Fatwanya para ulama itu bekerja di bank konvensional itu apapun posisinya. Ustaz teller ya, teller. Ya, resepsionis. Ya. Kalau security saya tidak tahu apakah dia pakai apa? Pakai outsourcing atau tidak ya. Ya. Tapi kalau security-nya juga ikut lihat-lihat transaksi riba. Maka ya kita perlu menasehatkan diri kita dan ya keluarga kita, masyarakat kita, hati-hati. Ini bukan perkara biasa, bukan perkara remeh. Ya. Ya. Dan alhamdulillah masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa kita lakukan, ya. Nah, ya. Dan sudah ada alternatifnya sekarang. Ada perbankan syariah. Ya, nah, di situ, ya meskipun juga masih ada kekurangan-kekurangan, tapi minimal tidak ada lagi transaksi ribawi yang dilakukan. Atau sudah sangat diminimalkan. Nah ini para jamaah sekalian. Makanya di dalam hadis dikatakan ini, waqala Jabir, sahabat Jabir mengatakan, hum sawa, semuanya itu sama saja. Yang makan, diwakilkan, yang mencatat, yang menjadi saksi, hum sawa, semuanya sama. Sama dalam apa? Sama mendapatkan laknat, tidak dibeda-bedakan. Ya. Nah, jadi hati-hati ya dengan akad ribawi ini, karena semuanya ini mirip-mirip dengan khamar. Ya, minuman keras itu juga sama laknatnya. Orang yang memeras, orang yang mengangkat, orang yang macam-macam. Semuanya yang menuangkan sampai yang menghidangkan. Dia tidak minum khamar, tapi dia yang menghidangkan. Ya, sama, semuanya dilaknat. Jadi tidak ada terkecuali, ya, karena ini adalah perkara yang luar biasa. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa hikmah pengharaman riba? Tadi kita sudah jelaskan secara secara singkat bahwa riba ini akan melahirkan orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, sementara konsep Islam itu kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita. Sifat individualistik itu tidak ada dalam Islam. Islam itu mengatur dan memberikan konsep kepada kita bahwa kita hidup bersama. Ya, bersama dengan orang lain. Kita juga harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita.
Dan tidak boleh kita ini hidup dengan sifat individualistik, ya, hanya mementingkan diri sendiri. Itu tidak ada dalam konsep Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan sesama manusia dan bersabar dengan gangguan-gangguan yang terjadi dalam interaksinya dengan sesama manusia, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan sesama manusia dan tidak mau bersabar atas gangguan-gangguan itu. Ya. Jadi konsep Islam itu, kita ini diperintahkan untuk hidup bersosial. Ya. Ya. Dan itulah sifat manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa tidak harus hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Nah, maka tidak boleh ada orang yang hidup dalam sebuah tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, kemudian yang dia pentingkan hanya dirinya sendiri. Pertama. Kemudian yang kedua, ya, seperti yang saya jelaskan bahwa kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, itu harus ada usaha. Usaha. Tidak bisa seseorang itu mendapatkan keuntungan tanpa ada resiko. Dalam Islam ada namanya konsep, nanti kita belajar ya, ada namanya sistem syirkah. Ya. Apa itu? Kemitraan. Syarikah, ya, syirkah. Ada orang punya modal besar tapi tidak tahu bekerja. Tidak tahu bekerja, artinya tidak punya keahlian untuk mengelola uang ini. Ada orang yang punya keahlian tapi tidak punya modal. Maka boleh tidak mereka bersepakat bekerja sama? Boleh. Yang punya modal itu menyerahkan uangnya kepada orang yang punya keahlian. Dia bilang, ini uang saya 100 juta, Anda yang kelola. Dengan perjanjian keuntungan yang disepakati. Ya. Nanti kalau untungnya Anda 60, saya 40. Atau terserah. Anda 70, saya 30. Terserah lah, ini tidak ada batasannya, tidak ada aturannya harus berapa. Yang penting disepakati antara kedua belah pihak. Kalau ternyata dalam perjalanannya, setelah uang itu diputar yang 100 juta itu, dan yang bekerja, yang punya keahlian ini sudah bekerja secara maksimal, secara serius, ternyata apa? Rugi. Ya. Yang tadinya 100 juta tinggal berapa? 70 juta. Setelah dihitung-hitung, tinggal 70 juta mami uangnya. Maka yang pemilik modal ini tidak boleh mengatakan kepada saudaranya tadi, kembalikan itu yang 30 juta. Jadi kembali modal saja itu tidak bisa. Kenapa? Karena memang begitulah resiko kita untuk mendapatkan keuntungan. Anda sudah tidak bekerja, mau kembali modal. Ini sudah kita usahakan. Dan ternyata memang usahanya memang lagi ditakdirkan oleh Allah tidak untung. Maka yang bekerja itu tidak boleh dituntut. Dia sudah kehilangan waktu dan kehilangan tenaga, maka tidak boleh lagi dituntut. Untuk apa? Untuk dikembalikan modalnya. Qadarullah
Kalau dia untung, Anda yang dapat. Anda tidak bekerja, tapi Anda dapat. Tapi itu disertai dengan ada kemungkinan resiko rugi. Nah, itu teori apa? Teori Islam. Kalau dapat keuntungan, itu disertai adanya apa? Resiko. Ada sesuatu yang ya pasti ya, tidak bisa untung terus. Nah, konsep riba ini bertentangan dengan dua konsep itu tadi. Pertama, konsep riba ini menjadikan orang itu tidak memiliki rasa kasihan kepada orang lain. Ada namanya rentenir. Apa namanya kalau kita bahasa Makassar apa namanya? Lintah darat atau apa ya? Iya. Apa istilah? Ada bahasa Makassarnya itu. Pajak net do ya. Kenapa dikatakan pajak net do ya? Iya. Bertambah terus ya. Iya. Orang yang jadi rentenir seperti itu tidak punya rasa kasihan. Dicabut rasa kasihannya oleh dalam dirinya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya rasa iba sama orang. Ya. Ya. Apalagi sekarang ini berutang itu semakin mudah. Ada namanya pinjol, pinjaman online. Ditawarkan kita pinjaman, tapi hati-hati itu ya, sesuatu yang kadang menjebak kita. Ya. Ya, setiap hari biasa kita dapat SMS, ya, punya sertifikat, punya apa BPKB, silahkan bisa diuangkan. Hati-hati para jamaah sekalian. Ya. Nah, orang-orang yang melakukan seperti itu pada hakikatnya dia ingin merasakan kenikmatan di atas penderitaan orang lain. Makanya di negara ya mudah-mudahan Indonesia tidak termasuk. Di negara yang menerapkan sistem yang seperti ini, ya kekayaan itu hanya berputar di sekelompok orang. Ya. Kekayaan itu hanya berputar di sekelompok orang saja. Padahal Islam mengatakan, konsepnya Islam, kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, supaya kekayaan itu tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Itu konsep Islam. Tidak boleh kekayaan itu hanya berputar pada orang-orang tertentu saja. Ya, itu konsep Islam tidak boleh seperti itu. Ya, makanya alhamdulillah sekarang kita mulai sadar sebenarnya. Ya, kita mulai sadar. Ya, alhamdulillah meskipun terlambat tapi sadar. Ya. Sadar bahwa sebenarnya dalam Islam konsepnya itu kekayaan itu tidak boleh berputar pada sebagian orang. Kekayaan itu harus didistribusikan. Manfaatnya itu pada orang lain. Iya. Itu yang pertama. Jadi orang yang atau orang yang hidup dalam sistem riba itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan keuntungan tanpa ada kesusahan. Dia duduk-duduk di rumahnya, masuk. Ya, tidak ada resiko. Dia kasih pinjam saja uang 10 juta, beranak uangnya. Iya. Sekian hari, sekian waktu, sekian persen. Tanpa ada usaha. Tanpa ada usaha. Iya. Nah, ini bertentangan dengan konsep Islam para jamaah sekalian. Nah sekarang dan kita sudah jelaskan tadi ya, bahwa harta yang digerakkan dengan sistem ribawi itu tidak ada berkahnya. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah akan mencabut keberkahan pada harta yang dikelola dengan sistem ribawi,
Sementara harta yang disedekahkan itu pasti akan diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahannya bagaimana? Tambahannya tidak mesti harus bertambah nominalnya. Betul bahwa nominalnya kalau kita sedekah, kita punya uang 10 juta, kita sedekahkan 1 juta. Secara matematik itu apa? Kurang. Hilang itu. Ya, berkurang 10 juta itu kurang. Tapi sebenarnya dia bertambah. Bertambah dari sisi apa? Bertambah dari sisi selain pahalanya bertambah 700 kelipatan minimal ya diberikan oleh Allah. Ya, jadi 1 juta itu seperti Anda bersedekah dikali 700. 1 juta yang Anda keluarkan seperti Anda bersedekah 700 juta. Ada yang sanggup bersedekah 700 juta? Ada. Keluarkan 1 juta. Itu bertambahnya dari sisi peluang kita untuk mendapatkan pahala. Tapi ada bertambah yang lain yang kadang kita tidak rasakan. Ada namanya konsep keberkahan. Berkah itu tidak mesti bertambah nominalnya. Berkah itu alhamdulillah kita merasa baik dan kita merasa bahwa keberadaan kita dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Itu namanya berkah. Kalau hidup kita ini alhamdulillah keberadaan kita tidak mengganggu orang lain dan orang lain justru merasakan manfaat dari kita. Meskipun kita tidak kasih dia uang, tapi dia bisa merasakan manfaat dari kita. Keluarga kita juga, anak kita, istri kita bisa juga memberikan manfaat. Maka sebenarnya itulah al-barakah. Ya. Itu tambahan yang sebenarnya. Ya. Tambahan yang sebenarnya. Ya. Makanya ada orang yang kaya tapi tidak punya rezeki. Karena rezeki itu karunia, pemberian dari Allah. Dia kaya. Ya, saya pernah dengar Ustadz, ada seorang Ustadz. Sama-sama naik pesawat. Di atas pesawat, ya di kelas bisnis, ada orang kaya di sampingnya, orang kaya, ya, miliarder dan seterusnya. Ya, disiapkan, diberikan makanan, dia tidak makan. Kenapa? Kolesterol, ya, asam urat, darah tinggi. Apa gunanya kita hidup kalau kita tidak bisa menikmati uang kita? Ya. Ini bukan berarti hantam aja semua, tidak. Harus ada juga. Tapi coba ada orang punya harta tapi tidak diberikan rezeki oleh Allah. Hidupnya terasa mau kemana-mana, jangan sampai naik lagi darah tinggi. Ya, mau ini, Jadi ada orang kaya itu kerjanya cuma masuk rumah sakit saja. Kerjanya cuma konsultasi terus sama dokter. Berarti nilai barakahnya di mana? Tapi banyak orang yang tidak punya harta yang kaya, alhamdulillah tiap hari masih bisa ketawa, senyum, masih bisa ikut gotong royong di kerja bakti, masih terus ke masjid tiap hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selalu ada senyum, ya. Keluarganya sehat, anaknya tidak bermasalah, ya. Dan seterusnya. Itulah keberkahan. Tapi kadang kita ini karena memang sudah dijejali, sudah didoktrin dengan konsep materialistik, semuanya kita ukur dengan benda, maka orang yang senang itu kalau dalam pandangan kita yang dijajah oleh Belanda sekitar 350 tahun, itu nanti orang sukses kalau jadi punya apa? Padahal teori kesuksesan dalam Islam itu khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia
itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita ini sudah tertipu dengan konsep barat, konsep kapitalis yang selalu mengukur kekayaan itu dengan benda. Makanya siapa itu Ustadz Adian Husaini, dia bilang Stiba itu, ya bukan ini gara-gara saya ketuanya Stiba sekarang. Stiba itu Ustadz, uang per semesternya itu jangan seperti sekarang 1,5 juta, 2,5 juta. Harusnya Stiba itu 10 juta per semester. Ustadz-ustadznya itu jangan digaji 5 juta. Tidak ada dosen Stiba itu 5 juta. Ya, yang ada di bawahnya itu. Jangan 5 juta. Sekelas Ustadz ini yang katanya ketua Stiba, harusnya gajinya 30 juta per bulan. Saya bilang amin. Kenapa? Karena Stiba itu telah melahirkan manusia berkualitas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalau yang lain itu masih jadi dokter, masih jadi insinyur, ya, ahli ini, belum tentu manfaat. Tapi kalau jadi dai, pasti jadi orang yang bermanfaat. Nah, maka rame-rame masuk Stiba. Ya, dan jangan minta diskon terus kalau masuk ke Stiba. Itulah susahnya. Ya, ini curhatnya ketua Stiba ini ya. Kenapa? Karena kita tidak boleh memandang sesuatu itu dari sudut pandang materialistik. Kalau paham kebendaan, memang seperti itu. Tapi kalau kita paham konsep Islam sebenarnya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Itulah manusia yang terbaik. Khairun nas, manusia yang terbaik kata Rasulullah. Manusia yang terbaik, anfa'uhum linnas. Ya, bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling banyak mobilnya, paling banyak rumahnya. Tapi anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya dirasakan oleh manusia yang lain. Maka mudah-mudahan kita semua berada pada golongan ini. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya. Sudah masuk waktu ya? Oke. Kemudian kita masuk pada pembahasan jenis-jenis riba. Ya. Yang pertama ada namanya, sudah masuk waktu atau belum? Oh sudah. Oh berarti cukup ya. Ini juga karena panjang lagi. Nanti pekan depan kita lanjutkan. Ini baru mukaddimah tentang riba dan konsep riba dalam Islam yang bertentangan itu seperti itu. Ya. Nah jadi para jamaah sekalian, luar biasa agama kita ini. Ya. Agama kita ini luar biasa. Semakin kita cinta sama Islam ini dan semakin kita cinta dengan konsepnya dan semakin kita ingin menerapkan konsep Islam ini dalam kehidupan kita. Tapi tidak cukup hanya kita harus dakwakan, kita harus sampaikan konsep ini kepada orang lain. Barakallahu fikum, saya kira cukup demikian. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, silakan. Koperasi simpan pinjam Pospin. Ya. Yang penting bukan gigi kita pegawainya. Anda ikut. Iya. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Yang pertama harus disampaikan ini tidak benar. Ya, harus disampaikan ini tidak benar. Tapi sebelum kita hukumi, dia kasih pinjaman dan berbunga. Iya. Kredit berbunga ya, jelas riba itu. Ya.
Iya. Iya memang dah. Ya susah memang orang mau mengerti. Ya. Iya. Makanya pertama harus mengingkari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak bisa, maka jangan lihat-lihat. Hah? Iya. Salah satu pilihan. Oh iya. Ya jangan dekat-dekat di situ. Tapi harusnya diingkari ya, harusnya diingatkan. Sebenarnya konsep koperasi itu konsep yang paling bagus dalam sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi secara umum. Koperasi itulah konsep syirkah sebenarnya, syarikah. Dan koperasi itu beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan nanti orang-orang punya modal besar baru bisa ikut. Tapi koperasi ini orang yang punya modal kecil itu bisa ikut. Dan itu yang diharapkan sebenarnya. Cuma masalahnya koperasi kalau sudah ada simpan pinjamnya itu. KSP, koperasi simpan pinjam. Nah, itu yang bermasalah. Tapi yang lain akad-akadnya insya Allah bagus. Ya. Kita punya ya ini jual lagi namanya Stiva ini ya. Stiva itu punya koperasi namanya Koperasi Thayyibah Amanah Mandiri. Ya ini sudah tahun ketiga kita bagi hasil. Asetnya sekarang sudah 2 miliar lebih. Iya. Kemarin waktu rapat umum rapat RAT rapat akhir tahun, berapa keuntungan yang dibagi ke anggotanya? 800 juta. Iya, 800 juta. Padahal cuma Stiva aja. Dalam lingkup Stiva itu yang kita putar. Alhamdulillah. Ya. Tidak ada disimpan pinjamnya. Bahkan untuk tahun ini saya katakan, karena saya pengawasnya, saya katakan koperasi sudah harus kasih qardul hasan. Apa itu qardul hasan? Berikan pinjaman dan tidak ada bunganya sama sekali. Supaya itu berkah yang kita cari. Saya bilang sekarang koperasi karena sudah mulai bagus, saya bilang anggota itu kasih pinjam kalau dia butuh. Ya, butuh. Kalau dia butuh bukan untuk kebutuhan konsumtif. Bukan beli HP, beli televisi, beli motor, itu ada murabah namanya. Tapi kalau dia butuh untuk anaknya sakit, ya, renovasi rumahnya sedikit, ya, dia butuh, saya bilang kasih saja dan tidak ada bunga sama sekali. 10 juta kasih, 10 juta dikembalikan. Itu komitmen. Ya, supaya keberadaannya betul-betul dirasakan. Ya, itu. Tidak ada simpan pinjamnya. Ada pinjamnya tapi tanpa bunga. Itu namanya qardul hasan, pinjaman kebajikan. Jadi ya silakan. Siapa lagi? Ya ini. Yang di belakang dulu, Pak. Lama-lama misalnya tidak dengar pertanyaan tak? Assalamualaikum. Apa maksud? Kenapa? Tidak dimakan raya. Bagaimana kalau pengurus umrah, haji, atau jemaah haji rata-rata mentor ke bank? Ya. Termasuk pengurus umrah pasti masih punya mentor ke bank. Ya. Bagaimana hukumnya? Kemudian bagaimana kalau kita meminjam uang kepada orang? Ya. Tidak ada pinjam dengan kasih, tiba-tiba ya transfer dia lebihkan. Oh. Iya. Itu saya mau tahu itu yang ketiga itu siapa itu orangnya. Iya. Jadi yang pertama
apa? Itu jelas salah ya. Jadikan jaminan, agunan. SK itu bisa tak jadi jaminan? Hah? Memangnya kalau antum tidak bisa bayar utang, SK itu bisa gantikan utang itu? SK itu cuma kertas. Cuma maksudnya itu yang bisa jadi agunan sesuatu yang bernilai. Ya. Ya, cuma memang sekarang sebenarnya dia bukan agunan ya. Dia cuma penguat saja bahwa orang yang berutang ini ada gajinya yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang. Tapi bukan itunya yang kita masalahkan. Masalahnya berapa yang dia ambil, kemudian berapa yang dia kembalikan dengan akad utang. Dengan akad utang. Ya. Kalau akad jual beli tidak ada masalah, Anda dapat untung. Tapi kalau akadnya pinjaman, kredit, maka tidak boleh ada keuntungan. Kemudian yang kedua tadi apa? Umrah. Jadi haji, kita store apa namanya? Iya, di bank. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah ada bank syariah, ada bank ini ya, bagusnya store-nya di situ. Nah, kalau nyetornya di bank konvensional kemudian dapat apa? Ada bunganya, ya, maka ada dua pilihan. Kita ambil bunga itu atau tidak ambil. Kalau mau diambil, tidak mengapa diambil, kata para ulama, bunganya itu kita ambil dan kemudian kita berikan kepada fakir miskin atau kepada hal-hal yang sifatnya sosial, ya, atau dibuatkan jalan atau macam-macam, itu boleh diambil. Kalaupun tidak diambil, ya memang bukan uang kita, memang bukan uang kita. Kemudian yang ketiga, oh ya, kalau ternyata dikembalikan ada tambahan, maka selama tidak dipersyaratkan, tidak ada masalah. Bahkan para jamaah sekalian, saya kasih tahu, mengembalikan pinjaman dalam bentuk yang lebih itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah ambil dari Baitul Mal unta yang kurus, dia pinjam, Rasulullah ambil. Pinjam ya. Kemudian ketika Rasulullah dapat unta, maka Rasulullah kembalikan, bayar itu utangnya. Tapi kata para sahabat, ya Rasulullah, dulu kita ambil unta yang kurus. Nah sekarang unta yang engkau dapatkan itu tidak ada yang kurus, semuanya gemuk-gemuk, besar-besar. Maka Rasulullah kembalikan, meskipun besar-besar. Kemudian Rasulullah mengatakan, khairun nasi ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia ketika mengembalikan utang, dia kembalikan dalam bentuk yang lebih baik. Itu sunnah itu. Ya. Jadi kalau dikasih pinjam ke 1 juta, kembalikan, ya, dalam bentuk yang lebih, dan sunnah itu. Sunnah. Selama tidak dipersyaratkan. Kapan dipersyaratkan jadi riba, kan beda tipis. Ya, kalau dipersyaratkan jadi riba. Tapi kalau tidak ada masalah. Bahkan itu sunnah. Ya, sunnah. Jadi kalau kita ya kembalikan uang 1 juta, bawa begitu buah-buahan, jeruk apa, terima kasih sudah dikasih pinjaman. Kan seperti itu. Tapi jangan dipersyaratkan. Kita yang berinisiatif, yang sudah dapat bantuan untuk mengembalikan yang terbaik. Coba bayangkan kalau sebuah masyarakat itu kebiasaannya dan seperti itu, maka akan harmonis kehidupan ini, akan indah. Tapi kapan? 1 juta nah bulan depan kembalikan. Diancam memang dari awal. Bagaimana orang jadi tertekan, kehidupan tidak akan normal. Saya kira demikian para jamaah sekalian, cukup ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.